Selamat sore Detikom, selamat sore Detikers, selamat datang kembali di program terbaru Detik.com, The Mentor yang akan menghadirkan berbagai narasumber, berbagai para ahli yang akan kita bawa untuk berbagi kisahnya, berbagi ceritanya, berbagi inspirasi bersama kita di Detikom kali ini. Dan ini adalah episode ketiga The Mentor, 2 minggu lalu kita sudah hadirkan Dewa Eka Prayoga dan juga Jaya Setiabudi untuk berbagi ilmu mengenai bisnis di masa pandemi. Dan kali ini kita masih ngobrolin soal bisnis, Detikers. Kita akan bicara soal bisnis kuliner. Nah, bisnis kuliner ini kan lagi ramai-ramainya juga nih di masa-masa pandemi kayak sekarang ini. Nah, kita akan obrolin bisnis kuliner ini sama orang yang sudah punya prestasi luar biasa di bisnis kuliner. Dia adalah seorang pengusaha yang sudah cukup lama memulai usahanya di Indonesia dan mendapatkan banyak prestasi bahkan di bidang internasional sekalipun. Tapi sebelumnya buat kalian sebelum penasarannya makin memuncak nih, kita mau kasih tahu dulu buat kalian yang nanti akan mau bertanya-tanya sama kita sama narasumber langsung, kalian boleh pantengin dari Instagramnya Detik.com dan juga dari Facebooknya Detik.com. Di situ kalian bisa komentar dan juga buat kalian yang ingin nelfon dan juga video call langsung via Zoom, tapi kali ini video Zoom dengan kita di sini, kalian bisa lihat ID dan juga password yang sudah kita sediakan di layar ini dan juga nomor teleponnya sudah ada di sana. Kalian bisa langsung ke sana ya Detikers ya. Dan tidak usah berlama-lama, kita akan langsung menuju satu orang narasumber yang akan kita hadirkan kali ini dengan tips dengan tema trik dapur ngebul ala Hendy Setiono. Kali ini kita akan hadirkan Hendy Setiono yang jauh-jauh dari ujung timur Pulau Jawa. All the way from Surabaya, here we are, Hendy Setiono. Halo Mas Hendy. Halo Mas Edo, selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Hendy. Mas Hendy sendiri gimana Mas Hendy? Mantap, selalu bersemangat, optimis, terus berusaha untuk memberikan kreasi-kreasi walaupun di era pandemik seperti sekarang. Bagus, itu adalah hal yang paling penting untuk dilakukan saat ini ya Mas Hendy ya. Walaupun situasinya sedang terbatas, situasinya sedang nggak enak di berbagai lini, tapi yang kita butuhkan saat ini adalah optimisme. Nah, Mas Hendy nanti kita akan sharing kisah inspirasi dari Mas Hendy yang akan berbagi soal pengalamannya menjadi CEO Baba Raffi yang kita sudah tahu membuahkan berbagai macam prestasi dan juga telah memberikan banyak kontribusi buat UMKM dan juga masyarakat Indonesia saat ini. Dan buat Detikers sekali lagi buat kalian yang ingin bertanya-tanya nanti sama Mas Hendy nih, sudah kita hadirkan di sini, boleh lewat Instagramnya Detik.com, Facebooknya Detik.com, lewat Zoom dengan ID dan juga password yang sudah kita terakan di layar dan juga melalui nomor telepon yang juga sudah ada di layar ya Detikers. Nah, langsung saja ke Mas Hendy. Mas Hendy lahir di Surabaya 37 tahun yang lalu, memulai usaha di usia 19 tahun. Jadi saat ini sudah 18 tahun memulai usahanya. Waktu yang sudah cukup lama lah ya dari awal tahun 2000-an. Dan kita tahu Mas Hendy ini memiliki satu bisnis yang namanya Baba Raffi, pendiri Baba Raffi. Betul. Sebelum kita bicara lebih jauh Mas Hendy, boleh dong diceritain dari awal, secara singkat, dari awal sampai saat ini Baba Raffi udah seperti apa Mas Hendy? Iya, jadi alhamdulillah bersyukur banget Mas Edo dari usaha kecil yang dimulai di Surabaya 17 tahun yang lalu, semua berawal dari bisnis pertama saya yaitu kebab Turki Baba Raffi. Mungkin teman-teman juga sudah pernah membaca atau mendengar kisahnya yang dimulai dari jalan-jalan ke Qatar, ke Timur Tengah, yang ternyata alhamdulillah berjalan bagus, dapat ide menjalankan bisnis kebab dan bersyukur berjalan sampai sekarang. Itu saya mulai dari satu gerai kecil di Surabaya yang kemudian mulai kita franchise-kan dan akhirnya sekarang telah berjumlah lebih dari 1.000 gerai di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sekarang update-nya sudah 1.000 gerai berapa Mas? Udah sekitar 1.300 untuk merek kebab Turki Baba Raffi. Betul. Nah, kemudian sekarang kami sebagai holding company Baba Raffi Enterprise tidak hanya menjalani usaha kebab Turki Baba Raffi saja, tapi ada 17 brand di bawah naungan Baba Raffi Enterprise. Dan mudah-mudahan teman-teman pernah mendengar ya merek-merek yang lain under Baba Raffi Enterprise seperti Ngikan Yu, kemudian Kekinian, kemudian Forestry Coffee,
Kemudian di luar bisnis kuliner kita juga ada tambak udang Faname, Aura Dermatologi, dan lain-lain yang kita coba jalankan di bawah naungan beberapa enterprise begitu. Berarti dari mulai satu lini bisnis saja, satu produk saja dari kebab ya Mas Hanif ya. Terus Mas Hendy, terus sekarang ini sudah berkembang ada setidaknya 5 bisnis ya, 5 lini bisnis ya. Ada makanan. 17 usaha. Ada sekarang. 17 usaha, jenis usaha. Perusahaan, betul. Oke. Tapi memang kebanyakan di F&B. Oh iya, F&B ya, banyaknya di F&B. Iya. Nah, kalau kebab Turki ini kan sudah malang melintang nih Mas Hendy di Indonesia dan juga di internasional. Kalau sekarang update-nya sudah ada di berapa negara ya Mas Hendy ya? Ya, jadi memang saya bersyukur banget. Biasanya bisnis pertama yang dijalani 80% tuh gagal. Tapi saya bersyukur justru bisnis pertama saya yang masih bertahan sampai sekarang. Justru bisnis-bisnis selanjutan yang saya bangun setelah Babarafi itu justru ada beberapa yang harus tutup, gulung tikar dan sebagainya. Jadi memang kami juga mengalami proses naik, turun, pasang surut itu juga kita lalui. Nah, dalam perjalanannya pada saat kita menjalankan usaha kebab Turki Babarafi ini dari satu gerai yang kita jalani pertama itu berkembang dengan sistem franchise dan alhamdulillah ternyata cukup mendapat respon dan animo market yang baik dan akhirnya bisa terus scale up dan berkembang sampai sekarang dengan sistem berbagi atau kolaborasi. Bahkan bisnis-bisnis baru yang saya geluti pun sekarang itu juga banyak menggunakan skema kolaborasi. Spirit kita adalah sinergi gitu. Jadi mulai menggandeng teman-teman konten kreator. Jadi kayak kan yuk kita berpartner dengan Rachel Fenya dan Okin. Kekinian kita berpartner sama Arif Tipang, Arif Muhammad dan Tipang. Kemudian Forestry Coffee berpartner sama Deva Mahendra dan itu justru membuat bisnisnya lebih dikenal lebih luas karena kita berusaha kolaborasi dan sinergi dengan teman-teman konten kreator yang mungkin secara follower juga lebih banyak. Berarti memang menyasarnya millennials ya produk-produknya Babarafi Enterprise ya Mas Hendy ya? Benar. Jadi targetnya ya anak-anak milenial, jadi teman-teman yang terbiasa bermain sosial media atau YouTube biasanya mengenal yang konten kreator yang memang menjadi partner kita gitu Mas. Menarik Mas, ketika saat ini kan kebab menjadi satu produk yang paling banyak diminati ya, yang paling berkembang lah istilahnya di Babarafi sampai saat ini. Saat ini kan juga banyak produk makanan yang lain Mas. Bagaimana cara Babarafi mempertahankan eksistensinya di dunia bisnis kebab? Apalagi kita tahu Babarafi ini kan the biggest kebab enterprise, kebab franchise di dunia, in the world. Gimana Betul. Mas? Ya, jadi memang ya namanya bisnis kita harus bersiap-siap dengan namanya inovasi dan perubahan. Karena kompetitor akan selalu ada. Di semua lini usaha sudah pasti kompetitor itu akan bermunculan. Jadi kuncinya agar bisa bertahan, termaksud seperti kebab Turki Babarafi dan kontainer kebab yang berjalan 17 tahun ya adalah melakukan inovasi tiada henti. Ya terus berkreasi di mana pada saat kita saat ini menjalankan bisnis pasti banyak kompetisi-kompetisi yang masuk. Tapi itu yang membuat kita lebih semangat, lebih antusias untuk mengeluarkan ide-ide baru agar terus selalu bisa mengikuti perkembangan dan tren zaman sekarang. Contohnya, kalau dulu media-media konvensional biasa kita lakukan untuk melakukan promosi, sebar brosur, kemudian pasang iklan di media cetak, itu dulu selalu kita lakukan. Nah, semakin kemari mau nggak mau kita beralih ke media digital, mulai dari sosial media atau digital konten yang media digital, itu terus kita lakukan agar penyebarannya lebih sesuai dengan target market. Mengingat sekarang milenial mereka membaca atau mengkonsumsi konten-konten melalui sosmed gitu. Akhirnya mau nggak mau kita terus improve sesuai dengan target market kita. Berarti kuncinya adalah inovasi dan adaptasi di situasi yang semakin terus berkembang ya Mas Hendy ya? Benar banget. Kalau misalnya bicara soal adaptasi, kita juga saat ini kan sedang adaptasi di situasi yang baru nih Mas Hendy. Khususnya di bisnis kuliner, saat ini kan sedang menjamur-jamurnya juga, sedang rame-ramenya. Dan di Babarafi sendiri juga cukup banyak kan produk kulinernya. Ada cara tersendiri nggak Mas Hendy? Bagaimana caranya supaya bisa beradaptasi dan berinovasi di situasi new normal seperti sekarang ini untuk bisnis kuliner?
Ya, jadi memang apalagi di era pandemik ya, semua bisnis pasti terpukul. Ya, ya teman-teman saya, ya kita sama pelaku usaha saling curhat, saling sharing, dan banyak bisnis-bisnis yang mengalami penurunan signifikan di era pandemik. Kuncinya kalau orang bilang survival mode itu mudah untuk diucapkan tapi tidak mudah untuk dijalankan. Yes. Kenapa? Banyak bisnis yang turun, tapi ada juga bisnis yang mengalami kenaikan. Ya nggak bisa dipungkiri, sesuatu yang berbau digital pasti naik, mulai dari belajar online, edukasi online, kemudian aplikasi online daring seperti sekarang. Bahkan makanan yang berbasis online pun juga mengalami kenaikan. Jadi mau nggak mau, kita pun melakukan pivot dan adaptasi di sisi bisnis. Jadi sebelumnya, kalau strategi kami dalam buka cabang atau ekspansi adalah dengan buka offline store, baik yang berbentuk dine-in atau misalnya di dalam mall. Namun semenjak PSBB, mall pada tutup, otomatis omset atau pemasukan turun. Dine-in dilarang, otomatis omset pemasukan turun. Mau nggak mau kita beralih ke skema Grab and Go, di mana yang sebelumnya transaksi sebelum pandemik, online versus offline itu 50-50 omsetnya. 50% offline dan 50% online. Tapi semenjak pandemik justru lebih banyak yang memesan secara online. Jadi 90% transaksi secara online. Akhirnya dari situ muncullah kreativitas dan inovasi dari tim kita untuk menciptakan dapur virtual Baba Raffi. Atau kita sebutnya ada istilah cloud kitchen dan ghost kitchen, tapi kita menyebutnya dapur virtual Baba Raffi. Di mana outletnya benar-benar berupa dapur rumahan, namun secara aplikasi yang bisa dipesan melalui online food delivery, itu sama mereka bisa mengakses sama seperti yang ada di outletnya itu sendiri. Begitu. Oke, ini berarti sama modelnya sama seperti bisnis-bisnis startup di dunia yang lain ya Mas ya? Maksudnya kayak misalnya kita bicara Airbnb dan teman-temannya, mereka kan nggak punya hotel nih. Tapi mereka bisa jadi pengusaha hotel di situ. Nah sama mungkin seperti yang dilakukan oleh Baba Raffi saat ini, nggak punya restoran tapi punya produknya. Nah ini juga yang mungkin barangkali jadi analogi, seperti itu analoginya ya Mas Hendy ya? Benar banget, dimana akhirnya lebih efisien di sisi sewa, zero rent cost, di sisi operasional jauh lebih kecil, dan di sisi renovasi tempat terutama tidak perlu membangun tempat yang mewah atau renovasi mahal, cukup dengan menjaga kebersihan dan health protokol itu sudah cukup untuk kemudian bisa membuka dapur virtual, di mana konsumen memesan via aplikasi online dan driver ojol tersebut mendatangi dapur virtual tersebut untuk mengambil makanannya dan dikirimkan tanpa diketahui lokasinya di mana. Dapur virtual ini sudah ada berapa banyak Mas? Sejak dibuka? Per kita launching 2 bulan lalu itu ada 30 lokasi yang sudah kita buka dan akan terus berkembang. Dan dapur virtual ini nantinya tidak hanya menjual menu kebab Turki Baba Raffi saja, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya menjual menu-menu seperti penyetan, menu-menu seperti ice coffee, menjual menu-menu yang sedang hits dan tren di masyarakat tanpa mereka mengetahui sebenarnya itu berasal dari outlet yang mana. Padahal sejatinya berasal dari dapur virtual ini. Jadi itu salah satu inovasi yang kita coba lakukan di era pandemik yang ternyata mendapat respon bagus. Kuncinya adalah be digital. Pada saat kita mau bisnis, nggak cukup go digital, tapi bagaimana kita benar-benar menjadi bagian dari digital itu sendiri dengan menjadi be digital. Oke, menarik soal dapur virtual ini. Artinya ada satu skema baru yang bisa diterapkan oleh para pebisnis bahwa kalian sebenarnya nggak perlu punya restoran yang bisa menyediakan, yang butuh banyak modal ya Mas ya, istilahnya seperti itu ya, yang butuh banyak modal, hanya cukup punya dapur saja, kalian bisa pasarkan produk kalian kemana-mana, nggak butuh offline store-nya lagi sekarang di masa seperti saat ini. Jadi modal relatif lebih kecil. Kenapa Mas? Karena memang nggak bisa dipungkiri dengan adanya kondisi pandemik sekarang, banyak perusahaan yang harus mungkin mem-PHK karyawan atau merumahkan karyawannya. Dan itu membuat mau nggak mau kita terus berusaha berinovasi dan muncullah kreativitas dari para entrepreneur baru yang lahir di balik krisis. Karena memang di balik krisis akan selalu muncul pengusaha-pengusaha baru, akan selalu muncul sukses baru. Dan diantaranya ada mungkin mereka yang tidak berus di PHK dan akhirnya memulai usaha sendiri, lahirlah mereka menjadi seorang entrepreneur. Gitu, Mas. Dan itu kemudian ide untuk mulai berbisnis bisa dimulai dari mana? Dari kamar kos-kosan, dari dapur rumah sendiri, dari usaha online yang kemudian menjadi kreativitas yang awalnya mungkin masak di rumah iseng-iseng, coba deh dijual lewat sosial media, oh kok banyak yang pesen ya,
coba deh dijual lewat aplikasi online. Oh kok ternyata ada yang order ya. Nah, akhirnya dia memunculkan kreativitas dan keberanian untuk mulai bisnis sendiri dari rumah yang mungkin bisa dimulai secara dapur virtual. Oke. Baba Raffi kan juga di awal tidak langsung dikenal luas oleh para penikmatnya ya, Mas Hendy ya. Betul. Ada banyak perjuangan yang dilakukan untuk mempromosikan produknya Baba Raffi hingga sampai saat ini sebesar ini saat sekarang ini. Nah, buat Detikers ini banyak sekali pertanyaan yang masuk mengenai bisnis di era pandemi saat ini, Mas Hendy. Bagaimana sih caranya supaya bisa promosi dengan tepat guna di masa-masa seperti saat ini? Ada rahasianya nggak, Mas? Iya, jadi memang kuncinya untuk berinovasi dan kita bisa, kuncinya untuk bisa terus eksis di kondisi seperti sekarang adalah kita mau nggak mau fokus sama strategi marketing. Jadi banyak yang salah kaprah menganggapnya kalau selama pandemik melakukan efisiensi termasuk di sisi budget marketing. Dan itu justru yang akan membuat bisnisnya semakin turun karena nggak terlihat dan nggak terjangkau oleh konsumen. Justru sebenarnya kalau promosi itu harus terus dilakukan, mau di kondisi normal atau kondisi pandemik, kita harus terus melakukan marketing dan promosi agar konsumen aware kalau kita masih ada di market. Namun yang terjadi adalah kita harus mengikuti selera target market. Kalau memang target marketnya adalah milenial, mereka mungkin bermain di platform sosial media Instagram. Tapi kalau misalnya anak-anak SMP, SMA, mereka bermainnya TikTok. Mau nggak mau kita harus masuk ke konten-konten seperti itu. Jadi lakukan secara bijak yang sesuai dengan target market kita. Termaksud misalnya teman-teman pada saat kita punya paket franchise yang ingin kita promosikan dalam bentuk paket franchise dapur virtual, ya sudah pasti pembacanya adalah orang-orang yang aware atau sadar terhadap financial dan bisnis, sehingga masuk mungkin ke media marketing seperti contohnya platform online yang berbasis bisnis dan sebagainya, yang itu kemudian menjadi target market yang sesuai, kira-kira gitu Mas. Jadi jangan mengurangi budget promosi, justru itu akan menenggelamkan. Justru itu harusnya jadi yang terbesar ya? Ya justru tetap harus dialokasikan seefektif dan seefisien mungkin agar konsumen tidak merasa kehilangan dengan adanya brand kita di masyarakat. Tapi Mas, untuk pemula penting nggak sih Mas seberapa penting brand itu, nama itu untuk dimiliki, untuk dipersiapkan? Ya, karena konsumen itu akan mengejar loyalitas, di mana brand adalah yang membuat konsumen loyal. Karena rasa itu relatif, ada yang bilang kopi A lebih enak dari kopi B, ada yang bilang burger A lebih enak dari burger B, dan mungkin sebaliknya. Jadi rasa itu tidak menjadi patokan. Tapi bagaimana kita bisa mengandalkan uniqueness atau USP kita dari semua lini, misalnya di sisi lini panca indera kita, ada 6 panca indera, mulai dari penciuman, mata, hidung, visual, perasa, dan sebagainya. Nah, kita bisa coba lakukan visual ini untuk kemudian diolah menjadi keunikan dari bisnis kita. Nah, pada saat kita sudah menemukan keunikan dari 6 panca indera kita, ini yang kemudian bisa kita jadikan USP atau selling partner, keunikan dari sisi bisnis yang kemudian ini menjadi pembeda dibandingkan bisnis yang lain. Oke, menarik. Ini harusnya sudah banyak pertanyaan yang ada di kepala Detikers ya untuk bisa ditanyakan ke Mas Hendy. Karena saya sendiri tadi ada banyak sekali pertanyaan yang langsung muncul dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Mas Hendy. Diskusi ya. Benar sekali. Nah, di sini mau buka bisnis kuliner nih sepertinya Mas Edo nih, mantap. Semoga ya kita semua bisa jadi seorang pengusaha sukses seperti Mas Hendy. Nah, buat Detikers, kalian yang mungkin sudah tertarik untuk mengajukan pertanyaan, boleh ya sekali lagi saya ingatkan, boleh mengajukan pertanyaannya di Instagramnya detik.com atau di Facebooknya detik.com atau lewat Zoom dan juga nomor telepon yang sudah kita sediakan linknya di layar ini. Nah, buat kalian, sudah ada penanya saat ini Mas Hendy yang sudah tersambung dengan kita, yaitu Mas Rahmat Subekti. Halo Mas Rahmat, bisa mendengarkan suara saya? Mas Rahmat, lambaikan tangan, tapi bukan untuk pergi dari sini ya. Buat sapa kita. Oke, Mas Rahmat.
Oke, diingatin lagi ya Detikers, buat kalian yang ingin bertanya nanti boleh lewat 4 channel yang sudah kita sediakan di Instagram dan juga Facebook detik.com dan juga lewat Zoom dan juga telepon yang sudah kita terakan di layar, ID dan juga password serta nomor teleponnya. Nah sekarang kita coba sapa ke Mas Rahmat yang sudah tersambung. Halo Mas Rahmat, bisa dengerin suara saya? Selamat sore. Oke, sepertinya Mas Rahmatnya masih malu-malu nih Mas Hendy. Kita coba ke... Ini live langsung ya yang nanya langsung Live. ini ya keluar. Ini live era videonya new normal ya? seperti ini. Wih keren. Baik, kita coba langsung ke Facebooknya detik.com. Ini ada beberapa yang sudah komentar di live-nya kita. Ada Povi yang melambaikan tangannya, ada Muriati Petrus, ada Siswanto, ada siapa lagi nih? Ada Hanung Supriyanto. Tapi semuanya cuman say hi doang nih, belum ada yang nanyain pertanyaan. Kayaknya masih malu-malu buat nanyain. Oke, kita coba tanya lagi ada yang nanya di Zoom ada nih sepertinya. Ya. Oh ya, oke. Ya, sebelum kita kembali ke Zoom, penanya yang sudah standby di sana, kita coba tanya ke Mas Hendy lagi untuk tips dan trik memulai bisnis di era new normal. Tapi nggak khusus untuk kuliner ya Mas, kita pengen tahu angle seorang pengusaha kuliner mengenai bisnis secara general buat orang yang baru pengen memulai usaha. Mantap. Nah, jadi memang sekarang kesempatan untuk kita mulai berbisnis, di mana bisnis sudah bisa dilakukan sambil rebahan, bisnis sudah bisa dilakukan dari kamar kos kita sendiri, dan potensinya itu besar. Kalau pada bingung, wah saya mau jualan apa ya sekarang, ada 61 juta pelaku UKM di Indonesia, ini bisa digandeng, bisa disinergikan. Kuncinya kalau kita mau jadi entrepreneur adalah kolaborasi di era sekarang. Tidak perlu kita punya produk sendiri, tidak perlu kita harus bisa masak atau menciptakan produk baru gitu ya. Kita bisa menggandeng, bersinergi dengan 61 juta pelaku UKM di Indonesia untuk kemudian kita sinergi untuk membantu menjualkan, mengembangkan dan sebagainya. Nah, ini salah satu cara yang bisa dilakukan untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis, di mana kesempatan buat berwirausaha bisa dilakukan sekarang. Ya, selalu akan muncul orang-orang sukses baru di balik krisis, akan muncul pengusaha-pengusaha baru di balik krisis, dan beberapa di antaranya justru sukses dan lahir besar kemudian hari gitu kan. Ya, awalnya benar. Dari apa? Dari keterpaksaan, mungkin akibat harus dirumahkan atau terkena PHK dan sebagainya, yang kemudian itu membuat spirit dan semangat daya juangnya menjadi lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Ya. Gitu, Mas. Itu tadi kalimat awal dari Mas Hendy sangat menguatkan buat para generasi milenial yang mungkin masih galau untuk memulai usahanya. Karena tadi Mas Hendy bilang, dengan posisi rebahan pun kita sudah bisa mulai bisnis sekarang. Jadi hanya dengan koneksi internet ya Mas Hendy ya, hanya dengan koneksi internet yang maksimal, kalian dengan posisi rebahan pun bisa menghasilkan duit yang banyak. Tentunya dengan usaha yang halal ya, Detikers ya. Tapi dan itu sudah banyak sekali produk yang bisa kalian jual atau usaha yang bisa kalian laksanakan melalui cara seperti itu. Nah, balik lagi ke Zoom nih Mas Hendy, kita sudah punya penanya dari Edward Sayidi. Edward Sayidi, boleh disapa kita Mas Edward? Apakah sudah bisa didengarkan suaranya di sana? Ini Edo versus Edward saling menyapa. Halo Mas Edward. Mungkin boleh di-unmute dulu. Mas Edward. Sepertinya yang unmute harus dari ini deh. Nah itu suaranya kedengaran. Halo Mas Edward, selamat sore. Hai Mas Edward. Oke, Mas Edward halo. Seperti... Ya halo. Halo, selamat sore Om Hendy. Nah itu dia. Selamat sore Edward. Apa kabar? Alhamdulillah baik Om Hendy. Saya izin bertanya Om Hendy. Silakan. Izin bertanya, bagaimana untuk menyatukan dalam satu tim, mengajak orang lain, menjadikan satu tim, juga kolaborasi dalam bisnis franchise. Oke. Siap. Cukup jelas. Boleh langsung dijawab Mas Hendy.
Ya, jadi spiritnya adalah pada saat kita mau berpartner atau kita mau berkolaborasi itu harus memiliki visi yang sama, harus memiliki impian yang sama. Jadi orang berpartner itu kayak orang pacaran, ada PDKT dulu, ada pendekatan, saling mengenal karakter satu sama lain. Begitu sudah kenal, sudah klik, baru kan jadian deh gitu kan, baru deh kongsi atau kerjasama. Tapi cari yang punya visi dan tujuan hidup yang sama, termasuk dalam berbisnis. Kalau mau maju sama-sama mau maju, kalau mau berkembang sama-sama mau berkembang. Jangan yang satu ngerasa udah deh cukup satu cabang aja, tapi partner yang lain maunya berkembang jadi misalnya ratusan cabang gitu kan, akhirnya nggak match, nggak sama. Nah ini yang harus disinkronkan. Itu yang pertama. Yang kedua, cari partner yang memiliki keahlian yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Jadi pada saat kita punya kelebihan di satu sisi, namun ada partner kita yang mungkin bisa melengkapi di sisi yang lain. Itu yang mungkin menjadi kelemahan kita. Jadi jadikan kolaborasi ini seperti Avengers membentuk menjadi satu kekuatan agar bisa berkembang. Salah satunya untuk berkembang lebih luas lagi adalah dengan mungkin sistem franchise. Franchise adalah salah satu bentuk kita menduplikasi bisnis yang sudah sukses kepada orang lain. Bentuknya gimana? Ya ada sistem, support, dan marketing. Ini yang kemudian menjadi template dan tools untuk kemudian bisa diduplikasi ke cabang-cabang lain. Kira-kira gitu, Edward. Ya. Semangat. Mas Edward, sudah bisa diterima jawabannya Mas Edward? Tadi Mas Hendy bilang pokoknya harus cari partner yang satu visi, cari partner yang bisa benar-benar visinya tuh sama, jadi nggak melenceng ke sana kemari sehingga keberlanjutannya, sustainability-nya itu bisa kita pastikan. Gitu ya Mas Hendy ya? Betul banget. Tapi ada kasus juga kalau misalnya kan sekarang nih satu visi nih ceritanya Mas Hendy, tapi nanti di tengah jalan bisa jadi pecah kongsi atau mungkin ada hal yang kurang dimitigasi. Kayak misalnya kemarin kita tahu satu kasus soal merek dagang dari bisnis ayam yang akhirnya beda visi nih. Padahal di awal ada sama nih visinya, tapi pada akhirnya ada cekcok yang akhirnya nggak bisa dimitigasi risikonya sehingga akhirnya seperti itu jadi kasus. Nah kalau untuk kasus-kasus seperti ini ada tips nggak Mas Hendy biar bisa dimitigasi risikonya sejak dini? Ya, jadi memang dalam berkolaborasi itu satu kata yang mudah untuk diucapkan tapi tidak mudah untuk dijalankan. Sama seperti pada saat saya mulai menerapkan spirit kolaborasi di tim kami. Jadi pada saat kita menerapkan spirit kolaborasi di tim, yang terjadi adalah banyak di antara tim yang mungkin belum siap dengan kehadiran mungkin partner dari luar dan sebagainya. Sehingga sinergi ini harus membutuhkan open-minded atau kita harus membuka mindset kita supaya siap menerima kehadiran orang lain sebagai bentuk penyatuan kekuatan. Nah, ini yang kemudian terjadi sehingga dalam bisnis itu harus secara jelas dibagi job desk-nya, harus secara jelas dibagi hak dan kewajibannya, harus secara jelas dibagi apa yang menjadi kewajiban dan tugas kita dan apa yang menjadi kewajiban dan tugas mungkin partner kita. Setelah itu semua dilakukan secara tertulis harusnya, dan pengalaman saya sampai sekarang, alhamdulillah dari semua bisnis yang saya jalani dengan partner-partner kami, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan harmonis, walaupun bisnisnya ada yang terimbas oleh pandemik ya, tapi kita sama-sama akhirnya memikirkan jalan keluar, gimana kita bisa keluar dari situasi pandemik seperti ini. Karena apa? Karena adanya toleransi antar sesama foundernya. Begitu, Mas. Baik, kalau secara hitam di atas putih ada triknya nggak Mas? Apa yang harus bisa dipastikan di awal gitu? Ya, jadi memang harus semua dibuat tertulis ya. Jadi dalam berbisnis apapun kita harus membuat hitam di atas putih. Tujuannya apa? Sekedar mengingatkan bahwa ini loh kemarin job desk kita, ini loh kemarin tugas-tugas kita, sehingga dari situ membuat bisnisnya menjadi lebih relevan. Walaupun ini bisnisnya sama sahabat sendiri ya? Sama sahabat sendiri, sama keluarga, sama teman lama, itu tetap harus dibuat hitam di atas putih. Bahkan mungkin perlu dibagi, misalnya mana yang berperan sebagai aktif partner dan mana yang berperan sebagai pasif partner. Gitu. Nah, gitu. Jadi itulah yang perlu dibahas dari diskusi awal sehingga akhirnya lebih jelas. Jadi memang harus dijelaskan posisi masing-masing sejak awal ketika akan berpartner dengan siapa dan mau seperti apa usaha yang dijalankan, harus satu visi. Jadi nggak di tengah-tengah ada yang salah nih pengertiannya, gitu ya Mas Hendy ya? Benar banget. Oke, kita gabung lagi ke Facebooknya detik.com. Di sini sudah ada yang komentar dan juga bertanya.
ada satu pertanyaan dari Muhammad Koiruzat yang menanyakan, Ya. untuk usaha kuliner skala kampung dengan target market menengah ke bawah, ini apakah branding itu tetap penting juga kah selain faktor harga dan porsi makanan juga? Coba Mas Hendy. Semua usaha yang besar semua berawal dari usaha yang kecil. Jadi start small, dream big. Kita mulai sesuatu yang besar, semua juga berawal dari sesuatu yang kecil. Jadi jangan dianggap usaha rumahan atau ya ibaratnya usaha kecil-kecilan lah. Seterusnya akan begitu, suatu saat akan besar juga gitu kan. Apple, Microsoft, Steve Jobs, kemudian Bill Gates, semua mulai bisnis dari garasi rumah. Saya pun juga dulu mulai kantor saya, usaha pertama Babarapi juga dari garasi rumah gitu kan. Tapi lama-lama ya bertumbuh dan besar. Jadi sadar branding itu penting, sadar tentang manajemen itu penting. Kemudian sadar untuk mulai meng-hire atau membentuk tim yang manajemen yang solid itu juga penting. 3 itu kuncinya. Sehingga begitu kita sudah mulai sadar pentingnya membangun brand, kita tidak lagi men-treat bisnis yang walaupun kita mulai kecil-kecilan atau rumahan atau anggaplah bisnis receh, terus menerus jadi bisnis receh, lama-lama ini kan jadi terbesar gitu kan. Mau jualan misalnya Edward misalnya, saya nggak ambil contoh berbisnis minuman sucang, ya es susu jahe dicampur susu dan sebagainya. Lama-lama bisa jadi susu kacangnya jadi yang terbesar di dunia gitu kan, yang berawal dari mungkin usaha kecil-kecilan. Gitu. Oke, menarik. Jadi berarti walaupun usahanya kita kecil, tapi tetap pikiran kita harus tetap besar ya Mas ya. Think big. Mindsetnya, mimpinya harus gede. Mimpinya harus gede. Gitu. Iya, jadi kalau istilahnya ada di bermimpilah setinggi langit, kalaupun gagal Anda akan masih jatuh di antara bintang-bintang dan tiang listrik kan gitu. Mudah-mudahan ya ada yang nyangkut di salah satu bagian gitu, nggak langsung turun ke bawah. Tapi harusnya sih nyangkut ya Mas Hendy ya. Yoi, benar banget. Oke, lanjut lagi nih Mas Hendy. Bicara soal UMKM, saat ini kan UMKM paling didera dampak dari yang namanya virus corona ini, penyebaran virus corona ini. Mereka kebingungan saat ini harus seperti apa? Apakah harus menunda usahanya? Apakah harus mendiversifikasi usahanya? Atau bagaimana? Ya, jadi kalau ada istilah cash is king, tapi cash flow is king kong gitu kan. Jadi memang nggak bisa dipungkiri zaman sekarang kita harus saving cash. Ya, jadi kita inilah maksudnya sebisa mungkin berhemat. Hal-hal yang bersifat keinginan mungkin ditunda dulu dibandingkan dengan kewajiban hal yang memenuhi yang hal-hal yang bersifat kebutuhan sehari-hari. Namun dalam berinvestasi atau berbisnis kita juga harus jeli. Kita harus melihat kondisi sekarang. Bisnis apa yang bisa justru menghasilkan dalam kondisi sekarang gitu kan. Memang banyak bisnis yang turun, tapi banyak juga bisnis yang justru mengalami kenaikan. Ya salah satu contohnya seperti yang tadi diulas, dapur virtual contoh. Gak apa-apa kita memulai sekarang bisnis dapur virtual, toh modalnya tidak besar. Dan kalau jalan pun hasilnya langsung dirasakan sekarang. Jadi secara jitu kita harus berani melakukan action, dipilih-pilih bisnis mana yang bisa langsung menghasilkan, orientasinya adalah cash is king dan cash flow is king kong. Karena tanpa disadari sebenarnya demand masyarakat itu sudah sangat tinggi sekarang. Mereka udah tidak sabar untuk berinvestasi, mereka tidak sabar untuk konsumtif. Bisa diambil contoh, sepeda lipat yang harganya puluhan juta bahkan ratusan juta sold out di pasaran gitu kan, habis. Kenapa? Padahal itu ada satu efek domino yang sebelumnya tidak diduga-duga. Nah, kita harus menemukan efek yang sama, yang value-value yang berbeda seperti halnya sepeda lipat ini yang habis di mana-mana gitu kan. Gimana kita bisa menerapkannya di bisnis kita sehingga jadi rebutan konsumen juga gitu Mas. Gitu ya. Nah, jadi jangan justru mesti nunggu dulu ini situasi reda baru kita mulai lagi usaha dan bahkan menggantinya dengan usaha lain ya Mas ya. Tepat banget, karena setelah new normal akan muncul next normal. Sekarang sudah new normal. Next normal ya ke depan konsumen yang sudah lama di rumah, sudah lama work from home, mereka sudah mungkin jenuh dan kesempatan untuk kita restart. Ada kesempatan buat teman-teman yang mungkin bisnisnya kemarin sempat harus ditutup dan sebagainya. Ini kesempatan buat restart kembali dari nol dengan amunisi baru. Jadi konsumen yang sudah bosen di rumah, pengen sesuatu yang baru, pengen nyoba sesuatu yang baru, ini kesempatan buat kita bisa kembali naik dan justru restart ini momen yang sangat berharga. Oke, baik. Oke, ini ada penanya lagi dari Zoom sepertinya yang sudah bergabung sama kita. Boleh langsung disapa Mas Hendy-nya.
Ini ada siapa nih? Janiar Lesari. Halo, Detikers yang ada di ujung line Zoom kita. Selamat sore. Halo, selamat sore Detikers. Sepertinya juga masih malu-malu seperti Mas Edward tadi. Oke, harusnya sih ada banyak pertanyaan, tapi karena mungkin ada beberapa kendala ya Detikers, mungkin kita akan coba lagi nanti. Kita coba balik ke Facebooknya detik.com dulu. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang diajukan sama Detikers. Sebelumnya kita sapa dulu, ada Rini Aglinovia, ada Riko Saugo, ada Deep Eco Swim, ada Muhammad Koiruzat tadi yang sudah tanya ya. Buat Detikers, buat kalian yang pengen nanya-nanya lagi, kita ingetin lagi, ada via link Zoom yang sudah kita sediakan ID dan juga passwordnya, ada via telepon dan juga Facebook dan juga Instagramnya detik.com. Dan sekarang coba kita sambungkan lagi nih dengan penanya kita yang sudah ada di Zoom, ada Iman Syah Novianto. Halo Mas Iman, selamat sore. Mas Iman, selamat sore. Nah ini dia tersambung. Mas Iman, boleh kalau ada yang ingin ditanyakan ke Mas Hendy, langsung ke Mas Hendy-nya. Monggo. Iya aku ya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Monggo Mas Iman. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah, salam kenal Pak Hedi. Podore Surabaya iki. Sama-sama Surabaya. Siap Mas Iman. Saya terus terang saya langsung to the point, baru usaha untuk memulai usaha di era pandemi ini Pak. Mantap. Dengan sosial media, tapi masih kecil-kecil gitu ya. Bagaimana tipsnya Pak Hendy? Kemudian tadi saya sempat mendengar dapur virtual, kemudian mencari partner aktif, memulainya apa seiring berjalan atau harus bergabung dengan komunitas tertentu atau bagaimana Pak? Mas Iman bisnisnya sekarang lagi jalanin bidang apa? Boleh di-sharing dong? Saya sekarang mau belajar, saya belum punya produk sendiri Pak, tapi saya reseller di produk-produk herbal gitu. Oke. Tauca, madu dan probiotik gitu Pak. Iya, jadi menarik sekali Mas Iman. Jadi memang justru banyak yang saya amati pengusaha-pengusaha yang memang lahir dalam kondisi pandemik seperti sekarang. Mau nggak mau alternatif menambah pemasukan adalah dengan berbisnis. Nah, memang kuncinya sekarang tidak perlu lagi kita sendiri yang meng-create produknya. Kita bisa berkolaborasi dengan yang tadi saya sebutkan 61 juta pelaku UKM di Indonesia. Ini produknya banyak sekali dan mereka tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa di antara mereka mungkin justru belum sadar tentang online. Jadi mereka belum masuk secara digital. Ini kesempatan buat kita meng-online-kan bisnisnya. Kita kesempatan untuk menjadi reseller pada bisnisnya. Di beberapa produk-produk juga sudah ada yang memiliki skema atau sistem reseller yang bagus, sehingga kita mungkin juga tinggal adaptasi dan terapkan di bisnis kita. Bayangkan apabila kita menjadi reseller atau distributor untuk multi-produk, itu sudah seperti toko digital sendiri. Kita sudah memiliki toko secara virtual yang kemudian kita bisa memasarkan berbagai jenis produk. Tidak hanya satu jenis produk, tapi bisa menjual varian-varian yang berbeda dengan teknik-teknik digital marketing yang kemudian bisa kita implementasi. Dan hasilnya akan luar biasa. Prinsip yang saya lakukan di dapur virtual, spiritnya sama. Awalnya dimulai dari dapur virtual Baba Raffi, tapi ke depannya dapur virtual ini akan juga menjual menu-menu lain. Tidak menutup kemungkinan menjual ayam geprek, menjual produk seperti Ngikan Yuk, Forestry Coffee, kekinian, itu juga bisa saja dijual di dapur virtual yang kita jalankan. Saat ini baru kebab ya Mas Hendy ya? Sekarang mulainya dari kebab dulu, tapi bayangkan kalau satu saat dengan satu lokasi yang sama, bisa serving dan menjual menu-menu dari produk lain juga yang dilakukan dalam dapur virtual yang konsumen tidak tahu bahwa itu sejatinya berasal dari dapur rumahan. Tapi yang terpenting adalah health protokolnya terjamin, kebersihannya terjamin,
produk servisnya juga cepat, sehingga konsumen akan tetap merasa satisfied atau puas terhadap produknya itu sendiri, gitu Mas. Nah, gitu Mas Imansyah. Gimana Mas Iman? Iya. Sudah bisa diterima Iya. jawabannya? Lalu bagaimana tadi saya tertarik dengan ya kita mulai dari keluarga dulu misalnya, kemudian mencari share partner yang pasif. Ya. Halo, pasif, partner. Bagaimana punya feelingnya gitu, tipsnya bagaimana? Ya, jadi dalam membangun chemistry dalam berpartner itu juga membutuhkan waktu. Jadi tidak mungkin kita berpartner atau berbisnis dengan orang yang mungkin baru dikenal. Jadi sejujurnya adalah kita dengan orang yang sudah kita percaya. Dan umumnya orang yang dipercaya adalah orang yang mungkin sudah kita kenal sebelumnya. Untuk itu pada saat kita berbisnis, berkolaborasi, spiritnya adalah saling melengkapi. Entah sebagai partner aktif, entah sebagai partner pasif, ini kemudian saling melengkapi. Kalau sama-sama aktif pun kita punya skill atau keahlian yang kemudian ini bisa kita gunakan untuk sama-sama memajukan bisnis bersama. Nah, bayangkan misalnya investor masuk ke dalam sebuah bisnis, yang satu sebagai pemodal, berperan sebagai partner pasif, dan satu lagi sebagai pelaksana yang menjalankan operasional, dan mungkin juga sebagai pemilik ide yang berperan sebagai partner aktif. Ini semua kalau dikolaborasikan, digandeng, akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kira-kira begitu Mas Iman. Baik. Terima kasih Pak Endi, salam kenal, terima kasih. Baik. Senang sekali bicara. Terima kasih Sama. banyak Mas Iman sudah bergabung sama kita di Zoom saat ini. Kita akan menuju ke pertanyaan lainnya ya. Semoga tadi puas dengan jawabannya. Kalau nggak puas nanti mungkin boleh langsung dijapri Mas Hendinya di Instagramnya ya Mas Hendi ya. Ya, sama-sama Surabaya. Sama-sama Surabaya bisa ketemu langsung mungkin. Nah kita ke penanya selanjutnya. Ini ada, nah ini tersambung lagi nih sama Janiar Lestari yang ada di ujung line Zoom kita. Hai Mbak Janiar, selamat sore. Selamat sore dengan Janiar. Ini dia. Untuk ini saya izin bertanya. Jadi saya ingin memulai usaha, tetapi saya belum memiliki modal gitu. Jadi saya untuk memulainya itu menjadi reseller. Iya. Jadi reseller itu saya bukan memiliki produk. Jadi saudara saya memiliki produk. Produknya itu makanan risol, tapi isiannya itu beda dari risol-risol kebanyakan. Saya sudah mencoba tawarkan sama teman-teman dengan mungkin strategi saya sendiri untuk memarketkan gitu. Tetapi banyak dari mereka tuh yang masih menolak dengan alasan harga terlalu mahal. Itu untuk bagaimana, jadi saya ingin tahu bagaimana solusinya Medi untuk menarik minat mereka gitu. Jadi biar mereka mau mencoba dulu, merasakan dulu, karena ini isiannya beda dari yang lain. Ya, jadi ini menarik ya Mbak Janiar. Wah, semangat ya, ini mulai dunia baru sebagai entrepreneur, sebagai wirausaha. Jadi memang sebagai entrepreneur itu kita pada begitu masuk ke dunia wirausaha itu kayak ibarat masuk ring tinju, nggak ada jalan mundur gitu ya, antara kita menang atau kita di KO gitu kan. Nah, kalau ada konsumen yang kemudian menganggap produk kita mahal, berarti itu bukan target market yang sesuai dengan produk kita. Kuncinya adalah bagaimana kita mencari segmentasi target yang sesuai, apakah misalnya targetnya milenial, keluarga, market kelas A, kelas B, atau kelas C, itu harus diidentifikasi. Sehingga bentuk kemasan, bentuk strategi digital marketing, sosial media, bahasanya harus sesuai dengan target market yang mau kita bidik. Sehingga kalau saya boleh sarankan, mulailah identifikasi kira-kira segmentasi produk kita, cocoknya dijual ke siapa ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bilang begini, kalau kita jual ke teman sendiri, ke saudara teman sendiri dianggap mahal, gitu kan. Tapi kalau dijual keluar lebih mengapresiasi. Jadi jangan jual ke saudara sama teman sendiri, jualah keluar gitu kan. Produk kita jual keluar. Luas ya Mas ya. Nah, produknya luas gitu. Tapi nggak apa-apa, di awal kita memberikan misalnya free promo, tester gratis, kemudian beberapa porsi awal gratis. Supaya apa? Supaya konsumen mencoba dulu, cocok dengan rasanya, besoknya akan membeli lagi dan bahkan mempromosikan menjadi word of mouth yang kemudian bisa viral. Jadi terus mencoba Mbak, cara-cara tersebut bisa terus dilakukan. Mulailah dari modal kecil, nggak perlu dengan modal besar. Bahkan zaman sekarang kita bisa kok bisnis sambil rebahan. Contohnya kita jualan dulu, terima orderan dulu, dapat duit dulu, baru PO-nya kita bikin gitu kan. Kita produksi setelah ada PO masuk. Jadi nggak harus punya modal di awal. Kita bisa
mengandalkan modal dari konsumen kita, dari customer kita yang membeli di awal, yang kemudian itu dijadikan bahan dasar buat memproduksi. Misalnya kalau kita bisnis kaos, merchandise, bahkan makanan, bisa kok kita terapkan sistem PO. Begitu ada PO masuk, orderan masuk, baru kita mulai produksi. Jadi nggak perlu modal yang terlalu besar, kira-kira begitu. Begitu, Oke, Mbak. baik. Terima kasih, Mbak Endi. Ya. Hanya sangat membantu. Ya kan. Semangat terus, Mbak Janiar. Ya, semangat terus. Baik, Mbak Janiar, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kita di Zoom. Kali ini kita mau nyoba sapa Detikers yang sudah bertanya di Facebooknya detik.com ya. Ada Satria Fuji Mulia nih, Mas Hendy. Saya ada usaha jajanan Jepang gerobakan pinggir jalan katanya. Apa nih ya kira-kira ya? Banyak yang minta franchise katanya, namun saya kurang percaya diri buat di franchise-kan. Nah ini kira-kira sarannya kayak gimana nih Mas Hendy? Ya, jadi kuncinya dalam berbisnis franchise, jadi itu udah awal yang bagus. Mulai usaha dari misalnya kios kecil yang dimulai sewa tempat di pinggir jalan gitu ya. Tapi laris, rame, kemudian munculkan minat dari orang yang kemudian tertarik buat mengambil franchise. Tapi tidak sesederhana itu, kuncinya harus membentuk manajemen tim yang solid dalam berbisnis manajemen franchise. Jadi harus dipisahkan antara tim operasional dan tim franchise. Agar apa? Agar supportnya bisa maksimal, agar marketingnya bisa maksimal, agar sistemnya bisa dibentuk dengan maksimal. Sehingga begitu kita sudah punya tim yang solid, manajemen yang solid dalam bisnis franchise, baru kita siap untuk menfranchise-kan bisnis kita. Tapi di awal itu sudah langkah yang bagus kalau memang sudah ada peminat dari bisnis kita yang kemudian tertarik buat menfranchise-kan, bisa menjadi satu dasar awal mula untuk berbisnis. Oke, bicara soal franchise, kayaknya kita nggak boleh buru-buru untuk memfranchise-kan makanan atau produk yang kita punya ya Mas Hendy ya? Nah, kenapa idealnya sih, Mas? kalau dalam peraturan pemerintah itu ada yang namanya sertifikat waralaba. Jadi sertifikat waralaba ini itu diterbitkan dalam bentuk STPW. Jadi perusahaan sudah disebut franchise kalau sudah memiliki STPW. Namun syaratnya untuk bisnisnya mendapatkan STPW harus bisnisnya beroperasi dulu selama 5 tahun. Baru boleh mendaftarkan sertifikat waralaba. Itu kan terlalu lama. Artinya bisnisnya sudah keburu di copy sama kompetitor yang lain dan baru kita mulai franchising. Jadi kalau menurut saya ya kita kalau memang sudah siap secara manajemen, sudah siap secara brand dan secara sistem, enggak masalah menurut saya untuk mulai kemudian diwaralabakan bisnisnya begitu. Oke, yang penting tadi yang pertama kali Mas Hendy tekankan adalah manajemennya harus solid dulu ya. Timnya harus solid dulu, baru timnya bisa berani untuk go franchise. Benar, karena dalam bisnis itu kuncinya ada operational, marketing, dan HR atau SDM. Nah, yang ketiga ini yang penting. Jadi nggak cuma marketing dan operasional, tapi bagaimana kita bisa membentuk manajemen atau HR yang baik. Benar, karena pada akhirnya kan kita memulai satu skala bisnis yang baru ya Mas ya. Jadi harus disiapkan juga timnya. Ada lagi pertanyaan dari Facebook, ada Halim Dulhim. Saya sudah coba untuk meluaskan usaha keluar kota dan berkembang sampai sekarang, tapi partner bisnisnya hilang katanya, menghilangkan semua hak saya karena saya tidak berada di sana alasannya. Padahal semua yang bekerja di sana adalah tim yang saya bentuk dan brand usaha yang digunakan, yang saya gunakan awalnya. Tapi sekarang juga mereka sudah mengganti brand, tapi produknya tetap produk saya. Nah ini untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini gimana Mas Hendy? Ini mungkin sama dengan pertanyaan kita di awal soal brand tadi ya. Iya, jadi prinsipnya adalah keterbukaan, kesamaan visi dan misi itu penting. Jadi di saat kita berbisnis tidak hanya sekedar join bisnis tapi tanpa ada kejelasan di sisi visi dan misi. Tanpa ada kejelasan di sisi job desk sehingga akan mengacaukan kemudian hari. Jadi ya pengalaman saya dari 17 bisnis yang saya bangun sampai sekarang ya semua dalam kondisi hubungan baik dengan partner. Karena apa? Karena adanya kejelasan status tadi dan berikut kejelasan job desk-nya. Yang membuat terombang-ambing adalah tidak jelas apa job desk A, apa job desk B, apa peran A, apa peran B, bahkan pembagiannya pun kadang tidak jelas di awal. Nah, sehingga kalau kita sudah bisa menerapkan hal ini dengan konkret, dengan jelas, ya ini akan membuat masing-masing pihak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, yang kedua, namanya peluang atau opportunity itu kadang nggak datang 2 kali. Kalau memang ada kesempatannya, jalanin. Kalau ada kesempatannya, sikat gitu kan. Tapi dari situ kita sambil trial error dan belajar. Kalau itu dirasa
tidak berhasil ya kita harus evaluasi, kita harus lakukan perubahan-perubahan agar bisnisnya menjadi lebih sustain dan jangka panjang. Kira-kira begitu. Oke. Thank you Mas Hendy. Kita ada satu penanya lagi nih dari Zoom Mas Hendy. Terakhir sepertinya karena waktu kita sudah menuju pukul 5.30. Ini ada Mas siapa yang boleh disapa di sana? Ada Sejontor, monggo. Sejontor apa sih Jontor ini? Cara nyebutnya. Halo Mas, selamat sore. Si Jontor. Ini nama produk jangan-jangan? Bingung mau namain apa. Gimana Ini Mas? Mas Hendy, untungnya nama saya juga Hendy, jadi saya. Namanya Hendy. Oke. Wah, sama dong. Siap. Ini kan saya lagi bangun bisnis kuliner nih. Siap. Bagaimana biar bisa lebih konsisten untuk menjaga konsumen masa-masa pandemi seperti ini, Bang? Masih. Oke. Menarik. Karena kan apalagi sekarang kan untuk packing kan ada aturan tentang plastik toh. Baik. Itu bagaimana ya, apa ada solusi yang maksudnya mungkin bisa minta pendapat ke Mas Hendy, minta solusi atau mungkin hal yang bisa kita bisnis kuliner yang masih merintis ini tetap bisa jalan gitu Pak. Mantap. Boleh di-sharing dong Mas Hendy bisnisnya jualan produk apa? Ayam bakar. Ayam bakar Sejontor. Wah, di mana ini? Sejontor. Di mana jualan? Di daerah Palmerah, Komplek DPR. Oh, di Jakarta ya? Kantin Jantung Sehat. Oke. Mantap. Oke. Bagus sekali spiritnya. Jadi memang kuncinya di era pandemik ini konsumen sudah shifting. Nggak bisa dipungkiri pembelian bahkan di atas 70-80% sudah berasal dari online. Entah itu berasal dari aplikasi online ordering, dan bisa berasal dari marketplace, bisa berasal dari produk-produk frozen food yang dijual lewat reseller, dan semua cara itu harus dilakukan. Jadi nggak cukup kita hanya mengandalkan offline saja, karena pembelian offline sudah sangat kecil sekali sekarang. Kalau kita mau survive, kita harus di digital, mengikuti semua cara, jualan frozen lewat reseller, jual lewat marketplace kita lakukan, jual lewat aplikasi online kita lakukan. Dan mau nggak mau behavior konsumen itu sekarang kalau mereka order makanan online, itu cari yang ada diskonnya. Jadi kalau memang mau laku, ya mau nggak mau kita mengikuti keinginan market dengan memberikan diskon. Nah, di samping itu awareness secara branding juga harus dilakukan. Jadi sosial media, kemudian promosi harus terus dilakukan. Banyak yang pebisnis yang mengurangi budget promosinya, yang kemudian itu berimpact pada bisnis. Mungkin bisa dilakukan dengan cara efisien, kita bagi-bagi makanan ke misalnya teman-teman yang followersnya banyak atau ke influencer, ya dengan harapan mereka suka dengan produknya dan posting di misalnya di IG story atau di postingan Snapchat mereka. Nah, pada saat itu sudah dilakukan, itu menjadi promosi yang cukup efektif, yang tanpa sadar followersnya nonton, lihat, suka, dan akhirnya bisa order. Lewat mana? Lewat aplikasi online tadi. Jadi harus kreatif. Saran saya adalah di digital, lakukan bisnis secara online untuk produk yang kita jalankan. Karena konsumen belum tahu bahwa ayam bakar Sejontor ini ternyata enak luar biasa sebelum mereka mencoba sendiri. Kan begitu. Tetap semangat Mas Hendy. Siap bang. Oke. Terima kasih masukannya ya. Terima kasih Mas Hendy. Sukses dengan usaha ayam bakarnya, ayam bakar Sejontor. Siap. Nanti kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak Mas Hendy. Ya, oke. Detikers. Terima kasih bang. Jadi tadi udah banyak banget yang di-sharing sama Mas Hendy seputar bisnis kuliner dan juga bisnis secara umum, terutama menjalankannya di tengah pandemi seperti saat ini ya. Sebelum kita tutup sesi The Mentor di episode ketiga kali ini, kita pengen tanya terakhir deh nih sama Mas Hendy. Mas Hendy kan ini tadi terkait dengan packaging ya, kan sekarang ini semua kayaknya go green gitu ya. Semua plastik bahkan sekarang di Jakarta udah nggak boleh lagi. Nah, bagaimana cara kita, karena kan go green ini mau nggak mau juga butuh biaya yang cukup lumayan ternyata untuk pebisnis. Nah, ini gimana cara ngatasinnya nih Mas Hendy? Ada tips and trick nggak? Nah, jadi konsep healthy go green itu adalah future, di mana begitu kita sudah mengimplementasi. Kalau healthy mungkin
health protocol harus diterapin sekarang. Mau nggak mau kita harus lebih sadar tentang kebersihan, higienitas, standar-standar produksi yang baik itu sudah harus diterapkan sekarang. Namun kalau berbicara tentang healthy food gitu ya, kalau kita berbicara tentang eco green itu adalah future, sehingga mau nggak mau nanti ke depannya akan mengarah ke sana saja, ke sana juga. Jadi tidak hanya secara health protocol, tapi bagaimana bisnis juga sadar pentingnya environment menjaga kebersihan. Nah, bagaimana kita menerapkan visi dan misi tersebut dalam organisasi kita, bahwa kesadaran tentang pentingnya healthy, pentingnya go green itu akan membuat justru bukan sebagai cost, tapi sebagai sebuah investasi yang nanti kita juga akan rasakan benefitnya. Jadi mulailah itu ditanamkan dalam kesadaran berbisnis. Nah, kuncinya gimana? Ya, kesadaran tersebut harus dimunculkan tidak hanya secara organisasi, tapi juga perlu dikampanyekan dalam bentuk misalnya social media campaign, atau kita sampaikan keluar, ini loh bisnisnya udah menerapkan protokol healthy, sudah menerapkan green misalnya, enggak menggunakan plastik dan sebagainya. Itu sebagai salah satu bentuk bahwa kita sudah mulai sadar pentingnya mengimplementasi hal-hal tersebut dalam bisnis, begitu. Menarik, terima kasih banyak Mas Sandy atas jawabannya. Thank you. Berarti memang mengenai go green memang itu adalah suatu keharusan yang harus dipikirkan memang sejak saat ini ya, di musim-musim seperti sekarang ini, karena memang itu harus disadarkan ke kita semua bahwa yang namanya go green itu penting untuk investasi kita di masa depan. Sip, terima kasih banyak Mas Sandy sudah bergabung dengan The Mentor dalam 1 jam ke belakang. Terima kasih sudah berbagi inspirasi, kisah, dan juga tips-tips buat semua detikers yang tadi bertanya juga. Intinya adalah detikers buat kalian yang ingin bikin dapur bisa tetap ngebul di era new normal seperti sekarang saat ini, itu tetap harus bisa terus berinovasi, beradaptasi dengan apapun situasi yang kalian hadapi. Yang penting adalah kalian harus bisa coba terus buka setiap pintu, setiap pasar yang mungkin kalian belum jamah, sehingga bisa ketahuan nih, ini pasarnya sebenarnya beneran bisa masuk nggak, atau produknya bisa masuk ke pasar yang kita tuju atau enggak, sehingga akhirnya produk kita ketemu sama pasar yang kita inginkan. Kalau misalnya belum juga, dicoba terus menerus ya Mas Sandy ya, karena pengusaha harus punya mental yang baja katanya. Setuju banget. Gitu ya Mas Hendy ya, pantang menyerah. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Hendy, terima kasih detikers sudah bergabung dengan kita di The Mentor episode ketiga kali ini. Kita berjumpa lagi di The Mentor selanjutnya. Saya Eduardo Simorangkir undur diri, pamit, sampai jumpa minggu depan.